Selamat siang semua dan selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Hari ini kita masuk di puasa kedua. Semoga kita tetap kuat, tetap sehat sampai dengan puasa di hari terakhir dan menuju hari kemenangan. Pada siang hari ini saya ingin berbagi tips atau sharing mengenai waktu yang ideal untuk latihan di bulan puasa. Untuk latihan yang akan saya share ini untuk atlet baik pelatnas, pelatda maupun tingkat daerah lainnya. Saya rekomendasikan atau saya kasih masukan untuk tetap latihan, namun perlu pemilihan waktu yang ideal. Untuk sesi latihan dalam satu harinya bisa 2 sesi latihan. Nanti saya coba kasih beberapa opsi waktu latihan. Untuk intensitas dan volume latihan bisa ditingkatkan dengan bertahap secara pelan-pelan. Tidak begitu masuk bulan puasa di awal hari puasa langsung volume dan intensitas yang tinggi, itu rawan atau membahayakan. Kemudian untuk durasi waktu latihan bisa berkisar 60 sampai dengan 90 menit, atau kita gunakan 75 menit misalkan. Itu sudah termasuk waktu warming up dan waktu penutupan latihan atau pendinginan. Mengenai latihan yang kita lakukan di bulan puasa, kita harus tentu melakukan namanya monitoring latihan. Monitoring latihan bisa kita lihat dari kontrol RPI latihan sesi itu. RPI adalah rating perceived exertion, level tinggi rendahnya latihan. Skalanya adalah 1 sampai dengan 10. Dan kita bisa kontrol dengan data wellness atau data kesehatan atlet yang dilihat dari berapa nadi basalnya, bagaimana tingkat nutrisinya, kualitas tidurnya, tingkat dehidrasinya, bahkan sampai kepada efek latihan atau soreness, tingkat kelelahan latihannya yang dirasakan dalam sesi latihan itu, untuk mengontrol monitoring latihan atlet. Waktu opsi latihan yang pertama ada sesi pagi. Sesi pagi itu latihan setelah waktu makan sahur, misalkan di jam 6 pagi. Ini bisa kita lakukan latihan, tapi latihan yang bersifatnya non fisik, bisa berbentuknya strategi, teknikal, yang tidak banyak mengeluarkan energi yang dikeluarkan. Kemudian latihan pada waktu pagi ini sangat beresiko atau membahayakan, karena setelah habis latihan sampai dengan menuju waktu berbuka, atlet dalam kondisi menahan minum, menahan lapar, otomatis akan mengganggu hidrasi mereka. Mereka akan dehidrasi yang tinggi. Ini sangat membahayakan. Waktu yang kedua adalah di sore hari. Di sore hari kita katakan latihan dari jam 4 sampai dengan waktu berbuka puasa. Ini latihan yang dianjurkan, karena setelah latihan mereka melakukan atau mengkonsumsi minuman dan makanan saat ketika waktu berbuka puasa dimulai. Artinya mereka lelah, mereka capek, tapi mereka setelah itu langsung ada asupan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Ini artinya poin yang menguntungkan ketika kita latihan di waktu sore hari. Latihan di sore hari ini bisa melakukan latihan dengan teknik, dengan taktik, atau fisik yang durasinya sedang atau volumenya sedang. Latihan dengan beban durasi yang relatif singkat,
atau cepat. Ini yang baiknya dilakukan dalam sesi latihan di sore hari, baik fisik maupun tekniknya. Kemudian waktu yang ketiga itu adalah waktu di sesi malam. Sesi malam ketika sholat maghrib usai, sholat isya usai, dan juga sholat tarawih dan witir di rumah masing-masing. Lakukan latihan yang berdurasi dalam waktu yang lama, itu tidak ada masalah, karena dalam sesi latihan itu berlangsung, di setiap waktu restnya atlet bisa melakukan minum atau cemilan yang bisa membantu untuk peningkatan latihan. Ini dianjurkan karena waktunya sangat-sangat ideal. Dalam waktu malam hari ini kita bisa memberikan dengan intensitas latihan yang tinggi dan waktu yang relatif lama, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, karena mereka tidak dalam kondisi puasa. Kemudian mengenai strategi untuk tidur. Untuk tidur di bulan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau di luar Ramadan, kita mengalami kekurangan untuk tidur malam karena adanya ibadah yang kita lakukan seperti sholat tarawih dan sholat witir, dan juga ketika waktu makan sahur kita perlu mengganti di waktu siang hari. Saya coba anjurkan untuk tiap harinya di waktu siang kita lakukan tidur 3 sampai dengan 30 menit per hari di siang hari, tidak melebihi dari 60 menit. Kemudian baiknya tidur di waktu malam tidak kurang dari waktu 6 jam. Mungkin ini adalah mengenai strategi tidur yang perlu kita lakukan dalam waktu di bulan suci Ramadan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share mengenai bagaimana performa kita tidak menurun saat waktu bulan suci Ramadan, tetap melakukan latihan yang ideal, tetap meningkatkan performa dia, tapi tidak mengganggu kepada kebutuhan asupan dan dehidrasi tubuh si atlet itu. Dan kesimpulannya adalah dari 3 waktu latihan tadi yang saya sampaikan di awal, saya merekomendasikan atau memberikan masukan baiknya latihan di sore hari menjelang berbuka dan di waktu malam hari. Itu adalah waktu yang dilihat lebih tepat untuk latihan di waktu bulan puasa ini. Mungkin itu yang bisa saya share di siang hari ini, berbagi bersama teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan performa latihan kita di waktu bulan suci Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.